dalam rangka yaitu musyawarah rencana pembangunan desa Bintang Tinggi 2 untuk tahun anggaran 2022. Khotbah pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bintang Tinggi 2. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Tegal Selatan, yang terhormat Bapak Kapolsek Tegal Selatan, Pak Yonasi, dan terhormat Bapak Danramil Tegal Selatan, dalam hari ini 20 Tegal Selatan. Pemirsa yang terhormat Titi Gandhi atau TA Kabupaten Brebes Utara, yang terhormat Gandhi Kecamatan Tegal Selatan, yang terhormat Napim Desa Bintang Tinggi 2, yang terhormat Ketua Dikti Desa Bintang Tinggi 2 beserta anggotanya, dan yang terhormat rekan-rekan perangkat desa, yang terhormat Ketua Tim Penggarap Belakang beserta anggotanya, yang terhormat Ketua Kendi Karang Turuna Mantir Adat, dan juga yang terhormat Ketua RT, Ketua masing-masing Posyandu Desa Bintang Tinggi 2, dan juga yang terhormat Kepala Sekolah yang 1 dan 2, dan juga Kepala Sekolah yang 1 Tegal Selatan, 3 Kepala Sekolah PAUD Desa Bintang Tinggi 2, dan juga yang saya hormati Ketua Komdes dan anggota, Ketua Desa Wisma, Ketua Kelompok Tani, Ketua Kelompok Perikanan, Ketua Kelompok Nelayan, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, keamanan desa, dan juga yang saya hormati Limnas. Saya ucapkan terima kasih. Limnas kita selalu aktif ya mendampingi kegiatan-kegiatan desa, dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan perusahaan yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan juga yang saya hormati Ketua Pengurus Koperasi Bintang Mandiri, Pengurus Kelompok Jasa Masyarakat, dan Ketua Rukun Kematian yang sudah hadir. Hadirin sekalian undangan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, terkhusus pada Pak Camat yang selalu hadir di tengah-tengah kita, dan juga Pak Babinsa yang Pak Pendamping Desa juga selalu hadir ya, yang mendampingi kegiatan-kegiatan khususnya di Bintang Tinggi 2. Di dalam kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang ada di sini sudah bersedia hadir, yaitu dalam rangka mengikuti pembahasan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2022 nanti, yang mana harapan kami atau saya sebagai kepala desa tentunya di dalam musyawarah luar biasa ini agar bisa mendukung rencana kerja kita tahun 2022 nanti, yang mana yang saat ini sudah disiapkan oleh tim penyusun dari perangkat desa, yang mana yang disusun itu adalah hasil dari musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau di Desa Bintang Tinggi 2 sebelumnya. Dan tentunya ada beberapa hal kira-kira yang saya harapkan dukungan maupun sedikit masukan dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan
program kerja kita atau pembangunan desa kita yang selama ini tentunya ada yang masih belum selesai 100% ya, kira-kira begitu untuk tahun 2021 ini. Namun ada juga ya yang pembangunan desa kita di Bintang Tinggi 2 ini belum ada sama sekali. Misalnya ya, misalnya itu pasar desa. Pasar desa ini saya harapkan dukungan dari masyarakat, karena siklus desa itu kekurangan kita itu di pasar itu, supaya maksud saya begini, kan pasar sudah tidak ada, sementara tolak ukur desa itu termasuk pasar, bahwa pasar itu menjadi desa, bisa menjadikan desa kita desa mandiri, dan juga tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Jadi seperti itu kira-kira yang saya sampaikan untuk program kerja kita, sehingga nantinya ya desa kita bisa memiliki pasar sendiri, seperti itu. Dan kemudian saya perlu menyampaikan juga ya ucapan terima kasih dengan pihak perusahaan, terutama dari pihak SMM ya, dan juga ini ada pesan dari Pak Maesa selaku legal humas dari BDSMM bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya saja beliau menyampaikan bahwa dari segala apa yang disepakati sebelumnya terkait dengan program GSR mereka itu tetap dilanjutkan, terutama untuk masjid katanya begitu. Jadi yang sebelumnya sudah memberikan sumbangan kepada masjid kita itu kurang lebih 5,5 juta, 550 juta ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sisanya itu tetap mereka realisasikan berdasarkan tahapan-tahapan, sehingga totalnya mereka dari awal itu 2 miliar menyumbangkan untuk Masjid Al-Hidayah Desa, pembangunan Masjid Al-Hidayah Desa Bintang Tinggi 2. Dan begitu juga ya dari rekan-rekan yang lain dari grup PPM PT Hamparan Media ya, dan itu saya mengucapkan terima kasih berdasarkan hasil pembahasan kemarin bahwa sudah ada beberapa ya perusahaan yang sudah menyalurkan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Yang terakhir ada PT Unerik ya, menyumbangkan untuk masjid kita, alhamdulillah. Dan kami berharapkan kepada rekan-rekan semua dari perusahaan, bukan hanya masjid itu saja yang kita pikirkan, akan tetapi seperti biasa kita lakukan banyak kegiatan-kegiatan keberdayaan lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya harapkan itu tetap berlanjut. Nah, jadi kita bergotong royong membangun desa Bintang Tinggi 2 ini, terutama harapan kami ya itu. Dan juga ketinggalan tadi saya sampaikan dari perusahaan SMM tadi Pak Maesa ya, besok mereka akan menyalurkan Pak Camat menyalurkan bantuan banjir dari BDSMM sesuai yang kita ajukan kemarin, itu ada 200 kakak yang menerima bantuan banjir beras sepertinya. Jadi besok rencana mereka untuk menyalurkan. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Camat Dewi Selatan sekaligus membuka acara musyawarah rencana pembangunan desa Bintang Tinggi 2 untuk tahun anggaran 2022. Kepada Bapak Camat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak yang mewakili dan Ramil Kecamatan Tewe Selatan beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tewe Selatan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota. Yang saya hormati rekan dari tenaga ahli dan pendamping. Yang saya hormati
bapak-bapak ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari perusahaan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, di dalam kesempatan ini saya mohon maaf, saya tidak berpanjang lebar mengupas tentang musrembang, karena kalau kita dengar tadi Pak Kades ini katanya mungkin musrembang ini merupakan musrembang terakhir bagi beliau di periode yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di periode ketiga, karena ada regulasi yang membolehkan. Kalau dulu cukup 2, sekarang kelihatannya ada bisa sampai 3. Kedua penetapan, yang ketiga itu tantangan ya. Kenapa demikian? Karena kita sebelumnya sudah ada musdes, musyawarah desa. Bahkan ada yang tidak wajib itu pramusdes. Jadi di dalam pramusdes itu tokoh-tokoh masyarakat, BPD, ketua RT, yang lain-lain termasuk anak-anak juga bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk menentukan langkah berikutnya. Kemudian hasil itu dibawa di dalam musyawarah desa. Nah, di dalam musyawarah desa itulah Bapak BPD, ketua RT, dan tokoh masyarakat lain sebagainya mengajukan program-program yang mungkin apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di situ boleh kita usulkan yang masuk akal, boleh juga kita masukkan yang tidak masuk akal. Karena kadang-kadang saya pernah di suatu desa ada seorang bapak yang mengusulkan usulannya tidak masuk akal, dana desanya nggak sampai 2 miliar, tapi diusulkan 6 miliar. Banyak yang ketawa waktu itu. Nah, tapi saya bilang, oh, tampung aja nggak apa-apa, karena kalau duit kita terbatas, duit pemerintah itu tidak terhitung. Akhirnya dibawa ke musrembang kecamatan, dan alhamdulillah dia terrealisasi. Nah, makanya jangan segar-segar di waktu musyawarah desa itu usulkan aja apa aja yang mau diusulkan, walaupun dananya tadi di luar logika kita. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang nggak ada lagi yang ketawa-ketawa melihat usulan yang di luar nalar kita tadi. Yang ketiga, memang benar yang dikatakan Pak Kades tadi, kita ini agak ketinggalan rating sedikit dari desa yang lain karena kita tidak punya pasar. Padahal salah satu indikatornya untuk penilaian upah desa itu dilihat orang pasarnya. Memang kita benar punya pasar di Bintang Tinggi 2, karena Bintang Tinggi 2, Bintang Tinggi 1 kan dulu satu aja. Jadi secara praktek kita memang sudah punya pasar, tetapi secara regulasi kita ini belum punya pasar. Nah, makanya kalau kita lokal desa kita susah untuk mencapai rating yang tinggi karena kita tidak punya pasar. Nah, iya. Jadi saya sangat mendukung sekali kalau ada gagasan Pak Kades untuk kita membangun pasar. Nah, itu yang nanti dimatangkan. Mudah-mudahan nanti pihak ketiga bisa membantu tanahnya dan lain sebagainya. Kalau perencanaan Bintang Tinggi 2 alhamdulillah itu iya sudah ada. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam musrembang ini. Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan kemarin-kemarin yang bakal akan kita tetapkan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bintang Tinggi 2, pada khususnya pada umumnya untuk Kabupaten Selatan dan Kabupaten Barito Utara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah perencanaan desa dan musrembang desa Bintang Tinggi 2 pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi data usul yang mana di situ ada beberapa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, ada bidang penanggulangan bencana, termasuk dengan BPBD. Nah, ini hasil susunan atau rancangan dari tim penyusun RKPDes, yang mana hasil ini nanti kita muat dalam RKPDes tahun 2022, yaitu rencana kerja pemerintah desa. Yang kita adakan pada hari ini adalah Musrenbangdes, rencana kerja pembangunan desa. Setelah disepakati baru kita muat ke dalam rencana kerja pemerintah desa.
Jadi untuk penyelenggara pemerintah desa yang mana itu khusus untuk dana atau alokasi dana desa bantuan dari kabupaten itu tahun 2021 berjumlah 649.335.000 rupiah. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa ini itu sudah ada beberapa subbidang yang mana untuk alokasi dana desa ini ada silkap dan tunjangan, ada operasional, ada tunjangan BPD, ada operasional BPD, dan ada untuk tim profil desa beberapa subbidang tadi. Dan untuk pembinaan kemasyarakatan di situ ada operasional Karang Taruna, ada operasional LPT, ada operasional 3K dengan berjumlah total terakhir 649.335.000. Jadi perlu diketahui bahwa tim perancangan sudah menyusun untuk alokasi dana desa. Dan untuk dana desa kita tetap memakai pagu indikatif tahun 2021 yang berjumlah 934.317.000 rupiah. Silahkan kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk waktunya kami persilahkan. Satu-satu dulu dari ini dulu, dari RT dulu ya. Saya Ketua RT 6 tadi berkaitan dengan pasar desa. Kalau saya pikir pasar desa itu banyak mengarah kepada lokasi wilayah saya. Nah, dalam keadaan di sini saya tahu persis keadaan desa di tempat kita ini, ya kendalanya itu air lah. Jadi perlu membutuhkan timbunan, artinya apa itu alat berat lah untuk membina desa, memperbaikinya untuk bisa membantu kita. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih hampir 150 meter. Satu jembatan Siwau itu perlu ditinggikan itu. Saya Lonok itu belum dibikin sama sekali, itu udah saja. Itu udah kami yang bikin itu dari kayu aja itu. Itu sewaktu bisa membahayakan. Jembatan darurat. Ya kita dengan pemerintah saya dulu ngangkut kayu aja ngambil dari bekas-bekas jalan itu aja. Dan itu memang membutuhkan biaya tinggi itu. Jadi satu-satunya nanti kalau itu memang tidak permanen, akses dari luar ke dalam keadaan apapun pergikan ini bisa jalan. Karena tujuannya banyak arahnya Pak, seperti tadi ini, baik ke Pelangka atau kemana aja bisa. Satu-satunya. Ya baik, terima kasih. Desa yang sifatnya berkelanjutan tiap tahun memang sudah ada, seperti bantuan kita pembangunan masjid ya Pak ya. Nah mungkin nanti kalaupun ada sesi diskusi khusus untuk kawan-kawan perusahaan itu bisa disampaikan lagi. Selain itu apakah ada yang sama-sama prioritas itu Pak? Mengetahui Ketua DPD Desa Bintang Tinggi 2 Rudi, mengetahui Kepala Desa Bintang Tinggi 2 Ardianto. Demikian selanjutnya acara penandatanganan berita acara. Di belakangnya ada satu. Pak Camat, Pak Gavin, dan Pak Sudi untuk kembali ke tempat.